memori banding sudah kami ajukan, tolong dibatalkanlah keputusan dari Hakim Solo dan dihukum tuh 3 hakim yang kurang ajar menurut saya, ya, yang betul-betul udah berpihak kepada rejim yang ada. Kan jaksa mewakili rejim. Tapi saya tidak bisa ikut karena saya ada keperluan untuk ke satu daerah. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya ingin menekankan kepada fungsi KY. KY saya sudah hubungi jauh sebelum putusan dan ya, KY sudah menyatakan kirim tim ke Solo dan KY sudah memeriksa dengan seksama katanya, ya, dan tidak ditemukan pelanggaran oleh hakim gitu, dalam konteks etikanya. Nah, ini yang saya ingin kritik KY karena dari 10 item yang dikaitkan dengan etika hakim dalam memutuskan, itu ada 1 item mengenai hakim tidak boleh berpihak. Nah, tadi teman-teman sudah menjelaskan keberpihakan hakim pada jaksa, ya, dan seringkali kita diintercept, seringkali kita nggak dianggap. Mungkin itu juga. Bahkan saksi-saksi ahli yang kita tampilkan kan kualitasnya the best. Rocky Gerung, siapa yang nggak kenal Rocky Gerung? Mungkin itu juga. Profesor Aceng, ahli bahasa dari UPI Bandung. Coba bayangkan itu. Kemudian ahli pidana Dr. Taufik dari WNS. Luar biasa kita semua saksi yang kita tampilkan, profesor doktor dan pakar filsafat yang dahsyat Rocky Gerung. Tak satu pun dipakai argumentasinya. Dan saya juga kan doktor, profesor doktor, ngerti banget. Udah saya sikat semua di sidang. Mungkin itu juga. Nggak ada satu pun. Itu kan KY, apa kalian nggak lihat itu keberpihakan hakim sudah? Ya, hakim itu kan 3. Mestinya sih ada dissenting opinion kayak atau apa, semuanya sepakat coba. Itu aja udah menunjukkan dia tuh seragam memihak namanya. Nah, ini udah melanggar etika hakim. Nah, kenapa kok tetap dibiarkan oleh KY? Ya, jadi KY ini, aduh, untuk apa kalian tuh posisinya hebat loh, artinya kehadiran KY itu resmi ada di Undang-Undang Dasar 45 coba. Adanya KY itu artinya penting banget. Tapi kerja kau apa kalian itu? Itu mungkin itu juga. Dia sedikit nih, sebelum dianggukan ke Pak Jokowi, dia tunjukkan sendiri. Oh, bagaimana bisa menjadi lawyer? Ijazahnya dari mana? Gitu. Kan dari UI itu kira-kira. Enggak ya? Bukan. Orang pintar itu enggak di UI. Bukan, dia kayaknya di swasta dulu dia. Oh, yang benar ini. Iya. Itu orang cukup kaya. Oh ya, kaya tapi kan belum tentu pintar kan? Oh, pasti pinter. Oh, oke. Jayabaya apa ya? Apa sekolah apa gitu ya? Jadi bukan UI itu. Saya selalu mengira dia anak UI. Oh, enggak lah kayaknya. Bukan. Kayaknya saya HMI, juga. Ya. HMI. Pernah mau jadi presiden katanya? Aku juga HMI toh. Iya, aku juga HMI. Tapi nggak salah ya. Tapi jangan-jangan salah. Yuk, nggak ada tandanya. Bukti juga. Ya, kalau udah begini apa? Nggak bisa apa-apa. Jadi buang-buang rakyat uangnya kepada KY, ya, nggak ada gunanya kalian. Nggak mampu menegakkan kebenaran tuh. Ya, banyaknya yang merugikan rakyat aja semuanya. Tolong sekali lagi, ini masih ada kesempatan kalian merubah diri. Karena ini sudah di tingkat banding, memori banding sudah kami ajukan. Tolong dibatalkanlah keputusan dari Hakim Solo dan dihukum tuh 3 hakim yang kurang ajar menurut saya. Gitu lebih populer dengan penampilannya yang selalu pakai kacamata hitam, meski di dalam ruangan yang banyak lampunya. Ya, lihat dalam ruangan yang terang saja nih, sepertinya Egy ini agak kesulitan. Misalnya di studio TV gitu. Iya, dia tetap aja pakai kacamata Terminator. Yang betul-betul udah berpihak kepada rejim yang ada. Kan jaksa mewakili rejim. Emang mewakili siapa dia? Ya. Yang jelas-jelas ijazah aslinya nggak ada kok. Tetap dibilang kita yang bersalah. Pakai otak dong, otak tuh dipakai. Ya, jangan nih dengkul. Itu mungkin itu juga dipakai. Karena apa? Karena logikanya Gus Nur tuh nggak ada urusan dengan ijazah palsu atau tidaknya Jokowi, nggak ada.
Itu urusan Bambang Tri. Itu udah jelas-jelas informasinya hoax, informasinya palsu. Sugi ngundang dia, jadi diundang sama Sugi Nur itu. Wah, itu tambahan kekacauan. Di podcastnya itu. Tambahan kekacauan. Podcast yang jancu-jancu itu kan. Kan itu gak ada gunanya juga Iya. itu. Pakai sumpah kan, pakai Al-Quran. Tahu, pakai sumpah. Dan Iya. itu untuk apa? Nah, Sugi Nur kena penistaan agama, Bambang Tri kena ujaran kebencian, informasi palsu, fitnah dan Fitnah lain-lain. itu, fitnah. Egy ini Fitnah sebagai lawyer, sebagai pengacaranya. Jadi dimanfaatkanlah kebodohan dua orang ini untuk panggung caci maki Jokowi. Nah, Bambang Tri telah melakukan observasi, tanya sana sini dan lain sebagainya, dan dibuatlah buku undercover Jokowi kedua khusus tentang ijazah ini. Maka logika intelektualnya harusnya buku dilawan buku juga, Itu mungkin itu juga. bukan ditangkap Bambang Tri. Apalagi waktu undercover pertama sudah ditangkap 3 tahun loh di penjara, cukup lama, sampai istrinya diperkosa. Itu mungkin itu juga. Dan problem-problem sosial lain yang dialami oleh Bambang Tri. Itulah saya prihatin sama Bambang Tri, sahabat saya juga itu saya bantu. Tapi di tengah jalan Bambang Trinya yang bukan kepada saya sih, kepada tim lawyer kan, saya harus solidaritas dong dengan tim lawyer. Masa dipecat di pengadilan itu kan nggak etis juga Bambang Tri. Merasa bos lagi, bos apa kok merokok aja minta bos, gondok kita jadi. Sudahlah itu kita jangan terjebak situ. Saya tetap bela Bambang Tri ya, karena dialah yang mampu membuka kedoknya Jokowi, nggak punya ijazah, ngaku-ngaku punya. Waktu wali kota Dr. Andes, sekarang waktu capres insinyur. Biasanya diragukan bisa melewati pencalonan wali kota 20 tahun silam lah kira-kira. Bisa melewati persyaratan jadi gubernur Jakarta dan bisa melewati 2 kali pilpres. Jadi dengan kata lain, 3 orang ini sedang menghina seluruh lembaga negara yang terkait dengan penerbitan ijazah. Atau karena memang sebegitu sulitnya menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan. Karena pakai isu apa saja Pak Jokowi bukannya lemah tapi malah makin dicintai rakyatnya. Dicintai rakyatnya. Ya, tentu saja kecuali 3 orang ini ya. Nah, kelakuan trio ribet ini sudah bisa kita tebak sebenarnya. Ya, apalagi kalau bukan karena kebodohannya. Sugi Nur, Bambang Tri, bisa saja mereka kembali makan nasi cadong. Sementara Egy, ya seperti biasa ya, kan keluar masuk TV debat dengan para narasumber yang lain dengan gaya yang masih sama, kacamata hitam. Dan sudah presiden insinyur. Bagaimana? Itu kan 2 disiplin ilmu yang beda antara IPS dengan IPA. Kok dari IPS langsung pindah peluk jadi insinyur. UGM lagi. Aduh, dan ternyata ijazah UGM itu fotonya aja di situ jelas bukan foto Jokowi. Bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah 2 pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja, Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun, saya tidak menodai agama. Ini mohon dipahami, ini sidang bukan ajang di luar pengadilan, monggo. Itu di luar, nanti silakan, di luar mau saling bersumpah silakan. Ini persidangan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini ya. Dia katanya selalu di depan pengadilan Pak Hakim ya. Jadi Kadi tadi dibilang Pak Yai Kadi ya. Depan hakim. Nggih, makanya lebih baik sekarang di depan hakim, monggo, siapa yang berani mubahalah sama saya? Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah ya. Lah saya Pak Hakim, saya sudah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Risiko ya, dicatat omongan jenengan ya, risiko ya. Oke, Allah sudah. Tolong dipahami. Waspada ya, waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Tolong ya, ini sidang. Saya peringatkan sekali lagi. Sekali lagi saya peringatkan. Sekarang mubahalah sama saya di masjid. Ajang untuk saling bersumpah. Penonton tolong keamanan, kalau penonton tidak bisa ditentukan saya keluar. Oke, baik, terakhir Pak Jaksa, Pak Prianto, nanti mubahalah di masjid sama saya sekarang ya. Urusan saya apa? Sebentar, Pak Jaksa, nanti agama. Sudah. Sudah boleh Pak, sudah boleh. Sudah, ini di luar konteks ya. Ini bukan ajang untuk saling bermubahalah di sini. Kami tidak izinkan bermubahalah di ruang. Di masjid aja nanti, di masjid ya, Pak Prianto ya, di masjid. Matamu